Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan usaha tani komoditas padi berbasis digital dan berkelanjutan. Tahukah kita bahwa padi merupakan sumber pangan utama masyarakat Indonesia? Namun hingga saat ini petani masih menghadapi berbagai permasalahan seperti biaya produksi yang semakin tinggi, perubahan iklim, serangan hama, dan harga gabah yang sering berubah-ubah. Melalui usaha tani yang saya rancang, saya ingin menunjukkan bahwa budidaya padi tidak hanya menghasilkan panen, tetapi juga dapat menjadikan usaha yang menguntungkan apabila dikelola dengan baik, menggunakan teknologi digital dan menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan. Tujuan usaha ini adalah meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, meningkatkan keuntungan petani, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Produk utama usaha ini adalah gabah berkualitas yang dihasilkan melalui budidaya padi secara efisien. Nilai tambah usaha tani ini adalah penggunaan benih unggul, pemupukan sesuai kebutuhan tanaman, pengendalian hama terpadu, dan pencatatan seluruh kegiatan usaha. Target pasarnya meliputi penggilingan padi, pedagang gabah, bulog, dan konsumen-konsumen yang ada di tengah masyarakat secara langsung. Prinsip keberlanjutan diterapkan dengan mengurangi penggunaan pestisida berlebihan, memanfaatkan pupuk organik sebagai pelengkap, menghemat penggunaan air irigasi, serta menjaga kesuburan tanah agar produksi tetap stabil pada musim berikutnya. Dalam usaha tani ini, teknologi digital berperan penting. Pertama, petani menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sehingga seluruh biaya produksi dapat dicatat dengan rapi. Kedua, informasi cuaca diperoleh melalui aplikasi BMKG sehingga petani dapat menentukan waktu tanam dan panen yang lebih tepat. Ketiga, komunikasi dengan penyuluh dilakukan melalui WhatsApp untuk memperoleh informasi mengenai pemupukan maupun pengendalian hama. Keempat, pemasaran hasil panen dapat dilakukan melalui media sosial maupun marketplace sehingga jangkauan pembeli menjadi lebih luas. Dengan digitalisasi tersebut, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Di sini saya mengambil contoh asumsi analisis usaha tani, misalnya luas lahannya 1 hektar. Di sini saya akan menghitung PMC 1 hektar per musim. Produksi gabah menghasilkan 6 ton, harga jual 6.500 kilo. Harga jual 6.500.000 per kilo. Penerimaan 39 juta, total biaya 22 juta, keuntungan 17 juta.
Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kelayakan usaha. Total biaya produksi dalam satu musim tanam sebesar 22.000. Memahami rincian biaya ini penting untuk perencanaan keuangan usaha tani yang sehat. Berikut saya akan terangkan komponen biaya: benih 800.000, pupuk 5.200.000, pestisida 1.500.000, pengelolaan lahan 4 juta, penanaman 2.500.000, pemeliharaan 2 juta, panen 4.500.000, lain-lain 1.500.000. Total biaya produksi sama dengan 22.000. Produksi yang dihasilkan sebanyak 6 ton gabah dengan harga jual rata-rata 6.500 per kilogram. Maka penerimaan usaha sebesar 39 juta. Berikut adalah gambar grafik penerimaan usaha. Dengan target produksi 6 ton dan harga jual 6.500 per kilo, total penerimaan yang diperoleh mencapai 39 juta. Selisih antara penerimaan dan total biaya produksi menghasilkan keuntungan bersih sebesar 17 juta, menunjukkan potensi yang menjanjikan bagi petani. Berikutnya kelayakan usaha atau RC rasio. RC rasionya adalah 1,77. RC rasio mengukur efisiensi dan kelayakan suatu usaha. Nilai 1,77 berarti setiap Rp1.000 modal yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1.770. Karena nilai RC rasio lebih besar daripada 1, usaha ini dinyatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Rumus RC sama dengan penerimaan plus biaya produksi, yaitu penerimaannya 39 juta plus biaya produksi 22 juta sama dengan 1,77. Interpretasi hasil seperti ini. Dengan RC rasio 1,77, usaha ini layak diusahakan dengan margin keuntungan yang baik. BEP atau break even point. BEP menunjukkan titik impas di mana usaha tidak untung maupun rugi. Petani perlu mengetahui batas minimal produksi dan harga agar tidak mengalami kerugian. Dengan BEP yang relatif rendah dibandingkan target, usaha ini memiliki margin keamanan yang baik. BEP produksi, rumus total biaya plus harga jual per kilo. Total biaya 22 juta plus harga jual per kilo 6.500 sama dengan 3.385 kilo. Artinya petani harus memproduksi minimal 3.385 kilo agar tidak rugi. Target produksi 6.000 kilo jauh melampaui angka ini. BEP harga, rumus total biaya plus target produksi. Total biaya 22 juta, target produksinya 6.000 kilo, sama dengan 3.667 per kilo. Artinya harga jual tidak boleh turun di bawah 3.667 per kilo. Harga pasar saat ini 6.500, masih 77% di atas BEP harga. Resiko terbesar dalam usaha tani padi adalah perubahan iklim yang menyebabkan cuaca tidak menentu. Kondisi ini dapat menurunkan hasil panen akibat kekeringan, banjir maupun meningkatnya serangan hama dan penyakit. Berdasarkan analisis SW SWOT, usaha ini memiliki kekuatan berupa tingginya permintaan beras, namun juga memiliki kelemahan karena bergantung pada kondisi alam. Peluangnya adalah adanya dukungan teknologi digital dan program pemerintah. Sedangkan ancaman terbesarnya berasal dari iklim dan fluktuasi harga gabah. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang dilakukan adalah menggunakan benih unggul, menerapkan pengendalian hama terpadu, memanfaatkan aplikasi informasi cuaca, melakukan pencatatan usaha tani secara digital, serta bekerja sama dengan penyuluh dan kelompok tani agar risiko dapat diminimalkan. Sekian dari saya. Jika ada
Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.